Ternyata jantung keduamu ada di kaki. Otot betis jantung kedua Anda selama ini hanya tahu bahwa satu-satu organ mengatur peredaran darah dalam tubuh manusia adalah jantung. Ternyata masih ada yang lain. Inilah beberapa fakta tentang sistem peredaran darah dalam tubuh kita. Satu, selain jantung, tubuh kita juga memiliki pompa darah kedua yang tidak kalah penting, yaitu otot betis di kaki. Dua pembuluh darah diabetes bertindak sebagai penampung yang tidak berhubungan tubuh. Pada waktu tertentu, kaki memiliki reservoir vena yang lebih kecil. Pada gerakan pertama saat kaki melangkah, darah reservoir vena kaki memperbaiki, lalu otot betis berkontraksi dan memompa darah ke atas menuju jantung. Vena yang hanya memiliki satu katup arah ini juga menjaga darah tetap mengalir ke arah jantung. 4. Jika kita tidak dalam dan bergerak waktu yang lama seperti duduk di kursi atau di mobil selama berjam-jam, otot betis akan menganggur dan tidak berkontraksi. Banyak darah menjadi mandek dan tidak mengalir. Oleh karena itu, penting untuk tetap aktif bergerak dan selalu melakukan ayunan. Langkah 5. Jika katup di otot gagal bekerja dengan baik, dapat menyebabkan darah berkumpul di kaki. Kondisi ini dikenal sebagai insuficiensi vena atau reflux vena. Gejala vena dapat menjadi berat seperti merasa lelah, kaki nyeri, pergelangan kaki bengkak, pares, kram, gatal kaki, gelisah, perubahan warna kulit dan jalan kaki. Pada kesehatan tubuhmu, 3 menit tekanan darah menurun, 5 menit menaikkan mood, 10 menit meningkatkan kreativitas, 15 menit gula darah menurun, 30 menit bantu turunkan berat badan, 40 menit kurangi resiko penyakit jantung. Bagus nih jalan kaki teman-teman. Tanda tubuhmu sehat di pagi hari: buang air besar lancar, kulit segar, bau mulut ringan, persendian tidak nyeri, urin berwarna, dan jantung stabil, bersendawa, buang air, ada kotoran di mata, mood stabil. Tubuh Anda sehat di pagi hari. Bukti kunyit ampuh membunuh parasit. Kita tes ini teman-teman, dilihat di laboratorium. Ini parasit campur dengan kunyit, pembesaran 10 kali lipat. 5 menit kemudian, 10 menit kemudian, 30 menit kemudian, 60 menit telur dan larva dari parasit mati. 10 manfaat kunyit: menyeimbangkan kadar hormon. Pilih dengan bijak, dirimu di masa depan akan berterima kasih. Olahraga dan makan sehat, tidak ada yang mau datang. Rumah sakit ini banyak yang ngantri. Ngapain ini? Kamu sakit kepala, kebanyakan orang mikir otaknya yang sakit, padahal nggak gitu. Otak itu nggak punya reseptor sakit. Rasa sakitnya datang, rasa sakitnya pembuluh darah, dari pembuluh darah, saraf dan otot di sekitar kepala dan leher kamu. Nah, ini beberapa penyebab sakit kepala. Kamu pertama sakit kepala, tegang, biasanya disebabkan oleh stres, postur tubuh yang jelek atau otot di leher dan kulit kepala ngasih tekanan ke saraf. Pikir rasa sakit kayak ditekan di sekeliling kepala. Kedua, migrain bisa dipicu sama perubahan hormon, makanan tertentu atau kurang tidur. Pembuluh darah di otak melebar dan ganggu saraf di sekitarnya, bikin sakit kepala, berdenyut darah, mual dan sensitif sama cahaya. Ketika sakit kepala kena sinus, biasanya gara-gara radang di sinus karena alergi atau infeksi. Ini bikin tekanan di dahi, pipi dan sekitar mata, dan biasanya makin parah kalau kamu nunduk. Keempat, sakit kepala klaster disebabkan oleh gangguan di bagian otak yang ngatur pola tidur kamu. Sakitnya tiba-tiba parah banget di sekitar satu mata dan sering dibarengin mata berbayar atau hidup tersumbat karena stres ini. Semoga kalau kamu minum air hangat pagi ini, yang bakal terjadi di tubuhmu: 1. Minum air hangat di pagi hari saat perut kosong bisa bantu turunin berat badan dengan cara meningkatkan metabolisme, memperbaiki pencernaan dan mengeluarkan racun. Air hangat juga bantu mengurangi lemak, mengurangi nafsu makan dan bikin tubuh tetap terhidrasi. Air hangat bisa memangsa sistem jadi makanan lebih gampang dicerna. Selain itu, tubuh juga bisa nyerap nutrisi lebih maksimal sepanjang hari. 3. Minum air hangat bantu buang racun dengan
ginjal dan bikin BAB lebih lancar. 4. Air hangat juga bikin otot di saluran pencernaan lebih rileks, jadi lebih gampang buang air besar dan gak sembelit. 5. Bisa meningkatkan sirkulasi darah yang bagus buat kesehatan jantung dan bikin oksigen serta nutrisi tersebar lebih baik ke seluruh tubuh. 6. Hidrasi yang cukup dan proses detox yang lancar bisa bikin kulit lebih sehat, nggak kering dan tampak glowing. Cara mudah tambah BB, berat badan nih teman-teman, makanya banyak tapi gemuk. Masalahnya gimana? Masalahnya ada di hormon-hormon. Ngobatinnya gimana? Perbaiki hormonnya dengan cara kasih minyak zaitun dan minyak. Berapa lama? Sarankan sekitar sebulan. Jadi makan minyak sama makan lemak baik. Contoh lemak baik minyak zaitun, alpukat atau lemak baik makanan sebulan. Perbaiki dan kurangi karbonnya. Habis itu dia harus latihan beban, latihan kayak plank, squat, push up, latihan beban akan menstimulus growth hormon. Jadi muncul terjadi, dia akan makan sel-sel rusak mas. Insyaallah. Cara naikkan berat badan nih makan alpukat tapi dicampur dengan minyak zaitun dan tetap olahraga juga, olahraga seperti push up, sit up, biar berat badannya naik. Nah, lu banyak konsumsi banyak minyak seperti minyak zaitun. Olahraga plank juga bisa.